Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Wiro Sableng selangkah lagi akan menamatkan riwayat Ketua Iblis Pencabut Sukma. Namun, ada yang menghentikan. Siapakah sosok tersebut? Yuk cari tahu di video berikut ini. Pendekar 212 berpaling. Yang datang ternyata Dewi Kerudung Biru alias Anggini. Ah, kau rupanya Anggini. Betul, memang tepat sekali kalau kau yang cabut nyawa anjing manusia terkutuk ini. Kau selesaikanlah perhitungan lamamu. Ketika Pendekar 212 bicara ini, Ketua Perkumpulan Iblis pergunakan kesempatan untuk menghambur ke pintu. Tapi secepat kilat, Wiro angsurkan kaki kirinya menyerimpung pergelangan salah satu kaki Ketua Perkumpulan Iblis itu. Tak ampun lagi, tubuhnya tersungkur ke lantai. Cepat bangun, manusia iblis, agar cepat pula kuantarkan kau punya nyawa menghadap penjaga neraka, bentak Dewi Kerudung Biru. Perlahan-lahan, Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma berdiri. Tiba-tiba, dia hantamkan satu pukulan ke arah Dewi Kerudung Biru. Tapi tenaga pukulannya ini sudah banyak berkurang akibat luka di dagunya yang mengandung bisa dan bisa yang mana mulai menjalar ke segenap pembuluh darahnya. Melihat lawan memukul, Dewi Kerudung Biru berkeli cepat dan kirimkan serangan balasan, yaitu jurus naga kepala 1000 mengamuk. Terkejutlah Ketua Perkumpulan Iblis melihat jurus yang dahsyat ini. Dia melompat mundur 3 tombak dan berseru, "Dewi Kerudung Biru, antara kau dan aku tiada permusuhan. Mengapa kita mesti bertempur begini rupa?" Dewi Kerudung Biru tertawa dingin sedingin salju. "Kau lupa pada seorang gadis yang hendak kau perkosa beberapa bulan yang lalu?" Dewi Kerudung Biru membuka kerudung penutup wajahnya. "Apa kau masih lupa dan tidak kenali aku?" Terkejutlah Ketua Iblis Pencabut Sukma melihat paras gadis di hadapannya. Namun, rasa terkejutnya ini tiada lama. Anggini kembali menyerbu. Kali ini dalam jurus cakar Garuda Emas. Kedua tangannya terpentang. Berat! Kuku-kuku yang panjang dari gadis itu menyambar dada sang ketua. Dan tidak sampai di sana saja, Anggini buka mulutnya lebar-lebar. Wah! Menyemburlah asap kencana biru ke arah Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma. Manusia ini menjerit, tubuhnya terhuyung-huyung. Ketika dia rebah ke lantai, maka sekujur badannya menjadi sangat biru. Tamatlah riwayat manusia yang paling terkutuk dan ganas itu. Belum puas sampai di situ, Anggini maju mendekati mayat laki-laki itu, lantas menendang kepalanya. Tubuh Ketua Perkumpulan Iblis Pencabut Sukma mencelat 6 tombak dengan kepalanya hancur. "Wih, kau hebat sekali Anggini," memuji Pendekar 212 seraya melangkah mendekati mayat Ketua Iblis Pencabut Sukma. Ketika digeledah, di balik pinggangnya diketemukan keris tumbar Wilayuda. "Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Wiro?" bertanya Dewi Kerudung Biru atau Anggini. Pendekar 212 merenung beberapa lamanya lalu menjawab,
Setelah keris tumbal kerajaan ini berhasil diketemukan, kurasa ada baiknya aku segera menemui Sultan Banten. Mengapa begitu? Tanya Anggini. Bukankah kau sendiri sudah tahu bahwa Sultan Hasanuddin pergi ke Demak untuk meminta bantuan bala tentara dari Sultan Trenggono guna mengusir kaum pemberontak yang kini bercokol di Banten? Iya, betul. Namun saat ini, aku ada rencana baru. Rencanaku ini akan sangat banyak mengurangi korban-korban yang tiada berdosa. Aku tak mengerti maksudmu, kata Anggini pula. Pendekar 212 tersenyum. Kau akan mengerti setelah menyaksikannya sendiri nanti. Sementara aku menyusul Sultan ke Demak, kuharap kau sudi pergi ke perbatasan dan menunggu kedatangan kami di sana. Bagi Anggini, adalah lebih disukainya bila dia bisa ikut bersama-sama dengan pemuda itu. Namun, setelah berpikir sejurus, akhirnya dia menganggukkan kepala. Sampai jumpa Anggini, kata pendekar 212 seraya memegang bahu gadis itu. Anggini meremas seketika jari-jari si pemuda, dan sebelum tubuhnya lebih dijalari gelora darah muda, maka pendekar 212 segera meninggalkan tempat itu. Meskipun satu hari terlambat, namun dengan ilmu larinya yang sangat lihai, Wiro berhasil mendahului Sultan Hasanuddin yang berangkat ke Demak dengan menunggangi seekor kuda. Wiro menunggu kedatangan Sultan di jalan luar kota sebelah timur. Tentu saja, Sultan Hasanuddin sangat terkejut dan heran bertemu dengan pemuda sahabatnya itu. Sahabat, bagaimana kau tahu-tahu sudah muncul di sini? Tanya Sultan seraya turun dari kuda. Dengan ringkas, Wiro Sableng segera berikan keterangan. Selesai memberikan keterangan, maka dikeluarkannya keris tumbal Wilayuda dan diserahkannya pada Sultan. Berseri-serilah para Sultan Hasanuddin. Sahabat, jasamu sungguh tak dapat diukur dengan luasnya laut, dengan tingginya gunung. Aku berterima kasih betul kepadamu. Wiro memutung ucapan Sultan dengan berkata, Sultan, sebelum memasuki kota dan menemui Sultan Trenggono, perkenankanlah aku memberikan sedikit rencana. Boleh saja, silakan, kata Sultan seraya sisipkan keris tumbal Wilayuda di balik pinggang pakaiannya. Dengan membawa bala tentara Demak ke Banten, berarti akan pecah lagi peperangan dan pertumpahan darah di Banten. Sultan tentu lebih tahu dariku bahwa akibat peperangan yang paling buruk ialah jatuhnya beban penderitaan, serta kesengsaraan di pundaknya rakyat jelata. Iya betul, dalam hal ini, aku memang sedapat-dapatnya berusaha agar penduduk jangan sampai banyak yang jatuh korban, kata Sultan pula. Wiro pun mengangguk. Di samping itu, sebagian besar dari prajurit-prajurit pemberontak tiada lain hanyalah merupakan alat mati yang bisa dikutak-katik oleh atasan. Di hati kecil mereka sendiri mungkin tak ingin melakukan pertumpahan darah itu, tapi demi tugas dari atasan, mereka terpaksa melakukan peperangan yang kejam itu. Jadi, letak tanggung jawab atau biang racun dari segala kemusnahan dan penderitaan itu tiada lain terletak di tangan pentolan-pentolan tinggi pemberontak. Nah, manusia-manusia inilah yang harus kita lenyapkan lebih dulu. Yang dibawa soal mudah, apalagi dua begundalnya, pembantu Paritulung yaitu Resi Singo Ireng serta Macan Seta telah menemui ajal. Apa yang kau katakan itu semua benar sobat, kata Sultan. Tapi aku masih belum melihat bagaimana caramu yang tepat dan baik dalam merebut kembali tahta kerajaan dengan menghindarkan pertumpahan darah. Kalau Sultan bisa memberikan sedikit kepercayaan kepadaku, pastilah aku akan bersedia melaksanakannya. Maka pendekar 212 pun menuturkan rencana selengkapnya. Malam itu, di satu ruangan rahasia, Paritulung, Karmadipa, Juwana Suta, dan seorang tokoh terkemuka dari Partai Api Setan, yaitu suatu partai silat yang dipimpin oleh Resi Macan Serta, tengah melakukan perundingan penting.
Tokoh silat ini adalah murid terpandai dari Macan Seta yang telah mewarisi seluruh kepandaian resi itu. Namanya Rana Tikusila. Dia dan selusin anggota partai lainnya sengaja diminta datang ke Banten oleh Paritulung untuk memperkuat kedudukannya dan menjaga segala sesuatu yang tak diingini. Seperti Macan Seta, muka mereka pun coreng-moreng. Paritulung yang duduk di kepala meja segera buka bicara. Bagaimana selanjutnya? Bisakah pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 melaksanakan rencananya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.